Lukisan Berlumur Darah. Film ini dirilis pada tahun 1988. Film ini bercerita tentang pasangan suami istri yang baru menikah yang bernama Agus dan Hana yang membeli rumah angker yang pernah ditempati oleh almarhum Diarsih. Kejadian-kejadian aneh pun mulai bermunculan, mulai dari robohnya pohon beringin dan mimpi yang menyeramkan. Ternyata malapetaka itu diakibatkan oleh lukisan misterius yang ada di dalam rumah tersebut. Lukisan itu menjadi tempat berdiamnya roh Diarsih yang menuntut balas kepada pembunuhnya. Dukun AS Misteri Kebun Tebu. Film ini dirilis pada tahun 1997, diangkat dari kisah nyata yang lokasinya di kota Medan. Pembunuhan yang bermoduskan menolong yang kebanyakan korbannya adalah seorang wanita. Sebelum dibunuh, korbannya ditelanjangi, lalu tubuhnya diikat dan air liurnya dihirup. Film ini diawali oleh sepasang istri yang bertengkar bernama Tumin dan Dewi. Dewi tak mau bercerai dengan Tumin, sehingga Dewi mendatangi rumah seorang dukun yang bernama Datuk yang mempunyai istri 3 dan memiliki banyak anak. Setelah itu, Datuk menolong Dewi agar Dewi bisa rujuk dengan suaminya. Dengan syarat Dewi harus datang ke rumah Datuk pada malam hari tanpa sepengetahuan keluarga atau siapapun untuk melakukan ritual di kebun tebu. Lalu Dewi menyetujuinya. Setelah beberapa hari kemudian, ada tukang rumput yang kemudian menemukan sebuah mayat. Ternyata mayat itu adalah Dewi. Mendengar peristiwa itu, keluarga Dewi histeris karena Dewi sudah hilang beberapa hari. Ternyata Dewi sudah tewas mengenaskan di kebun tebu. Di saat itu, Tumin sebagai suaminya juga menyaksikan pada saat pembongkaran tanah tersebut. Suaminya Dewi dijadikan tersangka oleh polisi karena dari informasi yang didapat, Tumin telah cekcok dengan Dewi dan Dewi menghilang. Tidak tinggal diam, saudara Tumin menemui saudaranya yang polisi di kota Medan. Polisi ini dan timnya berusaha mengungkap kasus ini. Polisi juga menggunakan jasa paranormal lewat keterangan Andreas sebagai tukang beca yang pernah mengantar Dewi ke rumah Datuk. Akhirnya terungkap bahwa pembunuhnya Dewi adalah Datuk. Datuk adalah dukun dan residivis. Dan beberapa tahun sebelumnya pernah juga ditemukan pula mayat di kebun tebu itu. Film ini sangat menyeramkan, disajikan dengan cerita yang realistis, tidak mengada-ngada karena memang film ini diangkat dari kisah nyata. Dukun Lintah. Film ini rilis pada tahun 1981, menceritakan sebuah kisah cinta segitiga dan diwarnai perjodohan. Kisah ini diawali oleh Hani dan Nurdin. Mereka berpacaran sudah lama, namun ayahnya Hani akan menjodohkan dengan anak teman ayahnya yang bernama Hendra. Hal ini karena ayahnya Hani terlilit hutang kepada ayahnya Hendra. Sejak saat itu, Hendra mencoba mendekati Hani dengan berbagai cara, termasuk hipnotis. Namun Hani tetap menolak, sehingga Hendra nekat pergi ke dukun Lintah dan membuat Nurdin terkena guna-guna dan sakit yang tidak dapat ditangani oleh dokter. Sakitnya itu dapat mengeluarkan lintah dari mulutnya dan menularkan pada setiap orang yang berada di sekitarnya, sampai Hani pun jadi korban juga. Tidak hanya di situ, dukun Mang Ondong yang mencoba mengobati Nurdin pun tewas diserang oleh lintah beracun tersebut. Keadaan semakin parah ketika lintah itu menyerang penduduk sekitar.
seperti layaknya virus zombie yang menyebar di seluruh kota. Malapetaka ini berakhir berkat bantuan ulama Ibrahim yang mengetahui siapa pembuat onar tersebut yang menggunakan ilmu hitam. Malam Satu Suro rilis pada tahun 1988. Film ini menceritakan tentang Suketi yang diperankan oleh Suzana, arwah seorang wanita yang dijadikan manusia oleh seorang dukun bernama Kirengga. Kemudian Suketi menikah dengan Bardo yang bertemu dengannya ketika Bardo berburu di hutan. Karena ada persaingan bisnis suaminya, sekelompok orang mendatangi rumah Suketi di saat suaminya pergi bekerja. Mereka meyakini bisnis Bardo yang sukses dikarenakan menikah dengan wanita jejadian. Lalu mereka berusaha mencabut paku yang tertancap di kepala Suketi. Kemudian Suketi berubah menjadi sundel bolong. Hal ini membuat sundel bolong Suketi menjadi marah karena telah merusak kehidupan rumah tangganya, sehingga ia membalas dendam pada para penjahat itu, membunuh mereka satu persatu. Bayi Ajaib. Film ini rilis pada tahun 1982. Film horor ini berkisah persaingan kedudukan sebagai lurah yang akan segera dilaksanakan, yang bernama Kosim dan Dorman, saling bersaing untuk menduduki jabatan itu. Sementara istri Dorman sedang hamil besar. Terjadilah sesuatu pada istrinya yang terjatuh ke dalam kuburan. Istrinya bertemu dengan sesosok tengkorak, lalu tengkorak itu membalikan kandungannya ke belakang. Istri Dorman kemudian selamat dari peristiwa itu. Namun sesampai di rumah, semua orang terkaget karena kandungannya membalik ke belakang, dan ia meminta bantuan kepada dukun beranak untuk membantu proses persalinan. Setelah berhasil melahirkan, ternyata bayi itu dirasuki oleh roh jahat orang Portugis yang matinya digantung. Roh jahat itu berjanji akan menuntut balas kepada keturunan orang-orang yang telah menghukumnya. Di saat dukun beranak itu memandikan bayinya, tiba-tiba saja bayi itu menggigit dukun beranak tersebut sampai mati. Setelah beberapa tahun kemudian, anak itu tumbuh menjadi anak nakal. Bahkan ibunya didorong sampai ke dalam sumur. Wajah anak itu bisa berubah menjadi sosok yang menyeramkan, menyerupai kakek-kakek tua. Bahkan anak itu suka menyerang kepada orang-orang yang tidak ia sukai dan membunuhnya. Selain itu, anak ini tidak mempan disunat dan suka kepanasan ketika mendengar suara azan. Film ini patut untuk diacungkan jempol karena sangat menyeramkan dan menguras emosi. Pengabdi Setan adalah sebuah film horor yang rilis tahun 1980, disutradarai oleh Susworo Gautama Putra. Film ini berkisah tentang keluarga kaya yang jauh dari agama dan mendapat musibah ketika sang ibu meninggal. Setelah itu, ibunya yang telah meninggal dibangkitkan oleh seorang wanita yang menganut ilmu hitam untuk mengganggu keluarga tersebut. Sementara wanita penganut ilmu hitam itu bekerja di rumah orang kaya tersebut. Ia mempunyai sebuah tujuan, yaitu barang siapa yang tak memiliki iman akan dijadikan budak setan dan dijauhkan dari Tuhan. Satu persatu orang yang menghalangi dia akan dibunuhnya dan mayatnya dibangkitkan untuk mematuhi perintahnya dan mengganggu keluarga tersebut. Efek make up yang ditampilkan dan dari segi ceritanya sangatlah bagus, walaupun film ini sangat jadul atau lama. Film ini sangat seram dan terkenal pada masanya, bahkan sampai di dunia internasional. Dirilis di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Setelah beberapa puluh tahun kemudian, film ini dirilis kembali pada tahun 2017, disutradarai oleh Joko
Anwar dengan alur cerita yang berbeda. Cincin Berdarah. Film ini dirilis pada tahun 1973. Kisahnya diawali oleh Darsi yang tak peduli sudah punya anak atau suami. Ia main selingkuh dengan Kosim, tetangganya. Marni, adik Kosim, mempunyai cincin yang ternyata membawa petaka. Mula-mula bayi Darsi mati digigit tikus. Kemudian tanpa sengaja Marni memergoki Darsi bersama dengan Kosim. Takut rahasia terbongkar, maka Marni dibunuh oleh mereka. Lalu cincinnya diambil oleh yang memandikan mayat yang ingin menyimpan rahasia. Sejak saat itu yang memakai cincin Marni terkena malapetaka. Puncaknya, arwah Marni meminta Kosim tidur di rumahnya. Akhirnya Darsi mati ketakutan dan Kosim mati digigit ular kobra.